Orang yang punya hubungan kepada Allah, orang yang paham, orang yang yakin itu orang yang sadar ada ketetapan dan ketentuan. Betapa ketika Allah sudah menetapkan, Allah sudah menentukan sesuatu, la mani'a lima a'taitka. Tidak ada yang bisa melarang kalau Allah sudah ingin menimpakan sesuatu pada kita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu kalau Allah itu sudah melarang. Wala radda lima qadaita. Dan gak ada satu kekuatan pun bisa menghalang, menghalau atau menolak apa-apa yang sudah Allah tetapkan, apa-apa yang sudah Allah tentukan. Atau mungkin sampai kehilangan orang yang paling kita kasihi dan paling kita sayang. Kalau Allah sudah ditetapkan bagaimana? Ya bukan berarti kita juga apa? Maka iblis atau setan ini tahu ini apa yang paling nyantel di hati kita tuh. Nah, kan begitu. Apa yang paling berpengaruh sama jiwa kita? Apakah harta? Apakah suami? Apakah istri? Atau pekerjaan? Yang pada waktu sekarang itu sangat mendominasi dalam jiwa kita. Maka itu yang jadi dasar dia menggoncang jiwa manusia. Kalau jiwanya udah goncang, sulit. Ya, gampang dia mengendalikannya. Orang ketika mengalami masalah berat misalnya, kemudian dia tidak dididik, tidak ditarbiyah, jiwanya kan goncang, kemana. Terus ada input masukan, cobalah, karena mungkin secara jalur logis kedokteran atau apa tidak dapat, ada input, coba tanya orang pintar apa segala macam, betul tidak? Kita sedang kalut nih, ya cobalah. Nah, kan begitu, gampang mengikutkan pendapat seperti itu. Kalau jiwa udah goncang, gampang iblis itu mengendalikan. Maka ketika jiwa kita goncang, kalau tempat tukar pikiran kita itu tidak tepat, ya akhirnya akan mengarah kepada, padahal mungkin tidak ada dukun masyhur, tidak ada dokter manjur kalau tidak makbul tidak, Tuhan punya kuasa. Segala sesuatu juga kembali kepada Ibu dan kehendak. Kemana pun kita bawa, kalau Allah mengizinkan, anak Dewi nggak pernah nulis, jadi pakai plastik kayu nanti nggak lupa. Iya, iki bayinya turu, iki jamin ketinggalan lah sampai. Yang sulit itu kan memang menyerahkan totalitas segala sesuatunya kepada Allah. Kemarin kita bahas doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan segenap ibadahku, betul tidak? Semua yang konsepnya ibadah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua aktivitas yang kita kerjakan selama itu tidak menyalahi perintah Allah dan tidak sedang mengerjakan larangan Allah, pasti itu adalah ibadah. Semuanya untuk apa? Lillahi rabbil. Penyerahan pertama adalah semua aktivitas kita, dari sholat semua akhirnya hanya untuk Allah. Termasuk kerja pun sebenarnya harus untuk Allah, karena kerja itu bentuk ibadah. Ngurus anak, istri, suami dan lain sebagainya, konsepnya sebenarnya ya harusnya untuk ibadah, hanya untuk Allah. Jadi inna sholati wa nusuki, sholatku segenap ibadahku, aktivitas lahiriah yang baik-baik itu. Kemudian wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya wa mamati itu simbol ruhani.
Ya kan gitu. Kalau yang tadi kan simbol jasmani. Maka menyerahkan diri kepada Allah itu ya zohiron wa batinan, zahir dan batin. Zahirnya itu semua aktivitas ibadah yang kita kerjakan, kita nggak boleh harusnya nggak boleh ambil kepentingan dari perbuatan baik yang kita kerjakan. Harusnya pun. Kalau kata Allah, orang yang berbuat baik akan mendapat kebaikan, orang yang beramal soleh akan dibalas surga segala macam. Itu kan akhirnya terserah Allah. Tapi tuntutan dalam setiap ibadah itu kan mukhlisina lahuddin, harus ikhlas, nggak boleh berharap kepada selain, nggak boleh mengharapkan selain Allah. Wa mahyaya wa mati itu urusannya batin. Karena ruh, wa mahyaya wa mati, hidup mati itu urusan ruh, urusan jiwa. Jadi zahir batin lillahi rabbil alamin. Nah, kalau penyerahan itu sudah total kepada Allah, maka itu kan doanya doa iftitah dalam sholat kita baca ya Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajahtu wajahiyah, diawali dengan aku menghadapkan diri ya, wajahku kepada Allah. Illadzi fatara samawati, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Baru inna sholat kita itu yang sedang kita kerjakan, dan semua aktivitas ibadah kita termasuk hidup dan mati kita lillahi rabbil alamin, hanya diperuntukkan kepada Allah. Kalau sudah diperuntukkan kepada Allah, ya kan, barulah nasolati wa nusuki wa mahya wa mamati rabbil alamin. Kemudian apa? La syarika lah. Wa bidzalika, baru orang itu tidak menyekutukan Allah. Konsekuensinya begitu. Jadi kalau sholat masih mengharap selain Allah, berbuat baik masih mengharapkan yang lain selain Allah, termasuk di dalam jiwa itu masih ada keinginan lain selain Allah, artinya belum menyerahkan zahir dan batin. Zahir adalah sholat dan segenap aktivitas ibadah, kemudian batin adalah hasrat, keinginan, semua itu masih mengarah kepada, belum mengarah, ada di antara ini yang belum mengarah kepada selain Allah. Kita belum dalam kategori la syarika. Jadi orang baru disebut tidak menyekutukan Allah dalam konsep ini adalah sholatnya ya untuk Allah, buat baiknya untuk Allah, ngurus segala sesuatu ya untuk Allah, termasuk hasrat. Dia tidak punya hasrat, tidak punya keinginan, tidak punya kepentingan apapun dalam hidup ini selain mengabdi kepada Allah. Itu baru tidak menyekutukan Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Memang begitu kita diperintahkan. Hidup ini emang nggak boleh punya tujuan lain selain Allah. Wa bidzalika umirtu. Memang begitulah kita diperintahkan. Wa ana minal, kan gitu kan. Dari pertama ini wajah tu wajahiyya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal muslimin. Orang yang ujung rambut, dari ujung rambut sampai ujung kakinya termasuk pikirannya, kehendaknya tidak menghendaki kepada selain Allah, maka dia muslim. Wa ma'ana minal musyrikin, dan bukan tergolong kepada orang-orang yang sedang syirik. Yang mana aja itu? Yang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, zahir, batin, pikiran, kehendak, hasrat, termasuk semua aktivitas lillahi rabbil alamin. Itu yang dimaksud menghadapkannya kepada Allah itu. Nah, kalau sudah begitulah syarikalah, baru kita tergolong kepada yang tidak menyekutukan Allah, tidak ada. Karena yang begitu perintah Allah. Wa ana minal muslimin. Maka orang yang begitu muslim, selamat. Selamat pikirannya, selamat jiwanya, selamat hidupnya, selamat dia, tenanglah, damai. Orang yang bikin orang nggak damai kan dia ingin A dapatnya B.
betul nggak? Maka nggak damai. Tapi kalau ingin Allah, kalau kita semua kan kita kena bilang segala sesuatu itu kan diciptakan Allah pasangan. Kalau ingin sehat, maka kita harus siap untuk sakit. Karena sehat tuh pasangannya sakit. Kalau ingin senang, kita harus siap susah. Karena senang itu pasangannya susah. Kita nggak bisa, ya Allah berilah aku kesenangan. Senang datang sendirian, tapi nggak bawa istrinya. Nggak mungkin. Senang itu nama suaminya. Nama istrinya karena ini pasangan kan. Ya Allah berilah aku kelapangan. Lapang itu nama suaminya. Istrinya sempit. Maka si lapang datang membawa sempit. Maka tidak ada kelapangan yang bertahan lama, tidak ada kesenangan yang abadi. Habis masa suaminya tinggal istrinya. Betul nggak? Ya kan? Ini paham maksudnya? Paham maksudnya? Segala sesuatu di atas muka bumi ini berpasang-pasangan. Maka ketika kita minta sesuatu, konsekuensinya kita sebetulnya minta sebaliknya juga. Ya Allah berilah aku kesenangan. Secara nggak langsung kita juga minta kesedihan. Karena senang itu pasangannya susah. Kita secara nggak langsung juga minta susah. Senangnya datang, habis masa senangnya tinggal susahnya. Maka pernah saya bilang, jadi harus minta apa hidup ini yang nggak ada pasangannya? Mintalah yang tidak punya pasangan dalam hidup ini. Di 7 lapis langit dan bumi ini yang nggak punya pasangan itu cuman Allah. Maka para wali, orang-orang yang paham situasi begini, dia cuman minta Allah saja. Allah tidak ada bersamanya melainkan kebaikan. Dan baik dalam konsep ilahi, dalam konsep Allah itu bukan pasangan buruk. Baik ya baik mutlak, nggak ada pasangannya. Ketika kita minta Allah dan Allah datang, hanya Engkau ya Allah, dan Allah akhirnya datang, maka dia datang dengan kebaikan tanpa ada keburukan di belakangnya. Dia datang dengan kebahagiaan tanpa ada penderitaan di belakangnya. Dia datang dengan kelapangan tanpa ada kesempitan di belakang. Tapi kalau cuma minta lapang, belakangnya sempit. Karena lapang pasangannya sempit. Kadang-kadang kita kan nggak sadar betapa kadang-kadang susah atau sakit atau apa itu adalah hal-hal yang kita minta. Ya Allah, anugerahilah keluargaku kesehatan, kelapangan rezeki. Itu sama dengan kita minta anugerahi keluargaku kesakitan, kesempitan rezeki. Sama, karena ini pasangannya. Nggak mungkin ada lapang ya ada sempit. Sama dengan gitu. Ini di awang-awang lapang sempit, sepasang. Susah senang, bahagia menderita, sehat sakit, kaya miskin. Terus kita minta ini pasang-pasang. Ya Allah berilah aku kekayaan, kaya datang. Terus pasangannya miskin. Betul tidak? Maka nggak ada kekayaan yang bertahan lah. Tapi kalau konsep wali dan konsep sufi, minta apa? Dia cuma minta Allah saja. Nah, dan ini kita sebutkan dalam doa iftitah. Menghadap hanya kepada Allah. Ini wajah tu wajahiyya lilladzi fataras samawati wal ardh hanif, lurus. Tak boleh tengok-tengok lain. Hidup ini jangan tengok-tengok lain. Lihat saja Allah. Berbuat apapun hanya mutlak hanya untuk Allah. Orang yang hanif itu muslim, hanifan muslim, lurus, maka dia muslim. Karena yang belok berarti bukan gak selamat. Itulah siratal mustaqim. Hanifan muslim, wa ma'ana minal muslim. Gak ada sudut pandang, tidak ada fokus lain. Allah saja. Allah bas khalas. Gak tengok lain, gak tengok sana. Allah. Fokus pada Allah, apa yang diperintahkan kita jalankan,
apa yang dilarang kita jauh. Untuk apa kita? Ya untuk Allah. Karena dipertegas lagi inna sholati wa nu. Sholat itu bukan biar hidup kita lapang, bukan biar tambah enak, bukan, nggak ada hubungannya. Sebenarnya pun tidak. Karena itu sudah ada ketetapan dan ketentuan. Tapi ya sulit memang. Karena orang pasti berbuat sesuatu karena mengharap sesuatu. Ketika sesuatu yang diharapkan itu tidak terjadi, maka energi perbuatannya itu berkurang, menurun ya kan? Sedekah biar rezekinya lancar. Pokoknya nggak lancar, mulai capek bersedekah, betul tidak? Pun sebenarnya tetap diganti dan dibalas Allah. Cuman biarkan Allah yang mengatur skenario. Nah itu saja. Ya, kasih minum lah, waktu aja. Esnya itu obatnya. Ya, es doger, ingat. Monggo ada yang mau ditanyakan, silahkan. Pengalaman spiritual mungkin, atau mungkin perjalanan, silahkan. Apa saja boleh. Kalau saya sih ada sedikit cerita Pak. Nah, Sebelum Almira ini kejadian, saya kan memang coba lah untuk ibarat sekolah lebih naikkan sedikit. apa? Ibadah sekolah tadi lebih di atas sedikit lah gitu Hmm. tingkatannya. Dalam ibadah lebih diperbaiki. Sebetulnya saya ini tahu, ya Allah, besok apa ceritamu untukku ya dalam perbaikan diriku ini. Tapi di waktu padahal udah tahu mau ada yang mau datang, tapi waktunya datang itu kok susah kali gitu kok untuk nolaknya itu. Maksudnya untuk bisa tenang aja gitu, nggak usah diharap yang enggak gitu. Iya. Untuk menghilangkan takut itu kok belum bisa di situ. Oh iya. Padahal dari awal tuh tahu apa nanti rencana yang mau datang. Apapun dibilang dalam kita memperbaiki diri, pasti kan ada ujiannya. Tapi waktu ujian itu datang belum sanggup. Artinya kita minta sama Allah untuk naik lah, naik. Sebetulnya nggak minta naik, cuman memang coba untuk memperbaiki. Iya. Artinya kita akan bertemu sesuatu konsekuensinya kan. Padahal kita udah tahu nanti Iya, dalam itu udah perjalanan ini bertemu pasti kita belum naik. nggak siap kan begitu dengan situasi yang datang itu. Maka dalam tarbiyah yang paling penting itu berjalan saja dengan cerita yang Allah buat. Kadang-kadang kita ketika kita menginginkan sesuatu, kita juga belum tentu siap dengan konsekuensi dari sesuatu yang kita inginkan. Allah lebih tahu kok. Allah lebih tahu kapan waktu, kapan ininya. Allah lebih tahu. Kadang-kadang ketika kita terlalu menginginkan sesuatu, meskipun sesuatu itu baik, belum tentu itu baik. Artinya begini, berbuat baik atau menginginkan sesuatu yang baik
sekalipun salah-salah nafsu, bukan murni gitu. Nafsu kita yang berkeinginan untuk baik. Gimana membahasakannya? Sholat misalnya, memperbaiki sholat. Sholat karena Allah atau sholat karena, bisa nggak sholat karena nafsu? Oh bisa. Motivasi dia sholat itu masih nafsu. Bisa sekali. Mengejar hitungan, misalnya, ya kan? Orang yang sholat sibuk pada hitungannya atau pada esensi pahalanya, itu kan nafsu. Itu nafsu. Pokoknya nature aja, natural saja, alami saja. Pasti akan dibimbing Allah. Pasti. Dan Allah itu tahu kok kapan waktunya kita itu. Sama dengan begini, Ustaz, susah kali ya melawan. Nah itu tadi kan, rasa takut. Atau mungkin ada lagi yang mungkin bertanya, kok susah kali ya menghilangkan aku, menghilangkan ego dan lain segala macam. Kan begitu kan? Oh iya, kalau ditanya susah, emang gak ada yang gampang berjalan menuju Allah. Tapi sudah, jalan saja. Nanti ketika masanya kau akan tahu gitu. Yang pasti itu gak ada yang instan. Oh, kalau kesehatan, oh Pak Ustadz kok enak kan? Wah, itu kan sekarang. Bahkan ini kan cuma karena dilihat, betul tidak? Kalau faktanya sedang apa yang dihadapi kan cuman saya yang tahu. Ya kan? Orang hidup ini kan, saya pernah bilang, kita seperti masuk dalam satu lokal, satu kelas ujian. Enaknya itu cuma saling tengok sebenarnya. Si Polan tuh nampaknya nulis aja, kok berarti pandai kali. Padahal apa yang tulis-tulisinya? Saking bingungnya makanya dia nulis aja. Ada yang style bingung, megang-megang kepala. Tanya, padahal udah siap. Betul tidak? Ada yang memang dia serius, santai dan memang siap. Ada yang sok-sok serius tapi jawabannya salah semua. Nah, cobalah kalau kita analogikan bagaimana kita berada dalam satu ruangan kelas, ya kan? Dan kita sering tengok si Polan nampaknya, ada orang nampaknya meriah, kok kayaknya bahagia kali. Itu kan sama dengan orang yang seolah-olah bisa menjawab, tapi gitu diperiksa rupanya jawabannya salah semua. Betul tidak? Enggak. Setiap kita sedang dihadapkan soal kehidupan. Soal yang dihadapkan ke saya beda. Saya sedang menjawab soal apa sekarang? Soal yang dihadapkan sama Kak Leli beda. Soal yang dihadapkan sama Joko beda. Tapi masing-masing sedang menjawab soal. Betul tidak? Bersama Pak Ajin tak apa soal yang sedang dia jawab. Sama Pak Wito pun sedang ada soal kehidupan yang sedang ingin dia jawab. Betul tidak? Tidak ada kita yang duduk ini atau mereka yang di luar sana yang tidak sedang mengerjakan soal ujian dari Allah. Karena dunia ini tempatnya kita menjawab soal ujian. Betul tidak? Contoh, soal yang dihadapkan sama Kak Leli misalnya. Anakmu sedang sakit, kondisinya drop, betul tidak? Kemudian semakin hari bertambah buruk. Apakah yang akan kau lakukan? Itu kan soal misalnya. A, jawabannya, kau berusaha, kan begitu? Berusaha mencari obat atau mengusahakan kesembuhannya dengan cara apapun karena kau sayang sama anak. B, kan begitu? Kau sadari betapa apapun yang terjadi adalah ketetapan dan ketentuan Allah, sembari juga berusaha mencari yang terbaik. C, kan begitu sih? Kau bersabar
dengan tidak berputus asa. Loh, kadang-kadang jawabannya ini ada yang sama-sama loh. Satu soal itu kadang-kadang ada yang semi-semi, butuh ketelitian. B, kan gitu kan? Kau mengusahakan apapun. Loh, betul tidak? Karena kan begitu. Karena rasa cinta dan sayang kepada anak. Kita mau pilih jawaban mana? Sahabat, dalam tarbiyah ini setidak-tidaknya kita sudah dikasih bocoran kunci jawaban atas apapun soal kehidupan yang sedang masing-masing dijawab sekarang. Apa itu? Udah pernah saya bilang, apapun jawaban kita, kalau nggak ada hubungannya sama kesabaran, keikhlasan, tawakal dan keyakinan, apapun jawabannya salah, kata Allah. Maka cari dari opsi jawaban itu A, B, C, D, E. Mana yang ada 4 hal ini? Kata kuncinya itu sabar, ikhlas, yakin, tawakal. Ini password, ini kata kunci untuk menyelesaikan apapun soal. Artinya, ketika kau sedang menghadapi sebuah persoalan itu, apakah Allah nuntut sabarmu, ikhlasmu, yakinmu, atau tawakal, berserah dirimu kepada Allah? Yang mana gitu? Tapi manapun jawabanmu, kalau tidak ada kaitannya sama ini, pasti salah. Apapun jawabanmu, nggak berhubungan sama 4 kata kunci ini. Ini kata kunci menyelesaikan soal-soal Allah. Mau soal apapun yang dikasihkan, mau itu penyakit, pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya, itu hubungannya cuma sama 4 ini. Paham ini maksudnya? Kadang-kadang malah 4 ini dituntut semua. A, kau diminta untuk sabar. B, diminta untuk ikhlas. C, diminta untuk yakin. D, diminta untuk tawakal. E, semua jawaban benar. Pilih mana? Semua jawaban benar. Karena semua ada di situ. Dalam sebuah kasus itu ada semua itu. Tapi apapun jawaban yang kita ambil. Loh, sekarang kan kita jangan bilang kita nggak tahu jawaban dari persoalan hidup ini. Wong setiap hari kita sudah bahas. Dan bersyukurnya kita, Allah kasih kunci jawaban untuk orang yang mau belajar. Apakah sedang dituntut sabarnya, ikhlasnya, yakinnya, tawakal? Tawakal. Kadang-kadang kan masalahnya kita tahu jawabannya yang benar mana, tapi nggak kita pilih. Akhirnya salah. Soal tidak selesai, masalah nambah. Betul tidak? Kan itu saja yang jadi permasalahan dalam hidup ini. Soalnya nggak, ya kan jawabannya salah, udah nggak selesai, persoalannya nambah. Kalau kau pilih C, maka akan ada soal baru. Loh, betul tidak? Misalnya itu tadi lah sakit. Jawaban apa? Menghalalkan segala cara. Masuk lagi soal baru. Karena ini jawabannya salah, masuk soal baru. Kenapa engkau menghalalkan segala cara? Apa kau tidak tahu? Banyak lagi gitu. Jadi bukan selesai sebuah soal, akan timbul soal Perhatikan sahabat, ketika kita menghadapi permasalahan apapun dalam hidup ini, ketika jawaban kita itu salah, artinya nggak ada hubungan sama ini, mesti masalahnya nambah. Sampai akhirnya kita suruh milih jawaban itu. Ada kondisi yang Allah paksakan kita memilih jawaban itu. Kita saja yang nggak sadar. Sebetulnya itu bantuan Allah biar jawaban kita benar. Tapi kita selalu maksa untuk tidak menjawab sabar, untuk tidak menjawab ikhlas. Akhirnya ditambah lagi biar tambah ikhlas gitu. Persoalan ditambah terus sampai kita keseluruhan ini akhirnya semua inilah. Akhirnya ikhlas kan? Tapi kenapa nunggu capek? Betul tidak? Ini paham maksudnya kan? Tapi kita tetap nunggu capek. Padahal kalau dijawab dari awal ikhlas sudah selesai. Tapi kita masa ikhlas ngono-ngono aja. Kan gitu. Yang bilang ikhlas ngono-ngono aja siapa? Kan jawabannya nggak cuma ikhlas toh. Ikhlas sembari terus berusaha. Tapi ikhlasnya tetap ditanamkan. Oh, ini masalah yang dituntut ikhlas. Ikhlasnya tanamkan dulu misalnya. Karena apapun sedang gini loh. Masing-masing kan sedang menghadapi soal nih. Yang dituntut sabarnya atau ikhlasnya atau yakinnya atau tawakal.
tawakalnya. Oh, udah masing-masing nyimpen jawaban sesuai dengan kondisi soal masing-masing. Oh, ini tuntut sabar misalnya. Tuh, sabarnya simpen. Tapi ya tetap terus ikhtiar. Tapi dasarnya adalah kesabaran. Nggak maksa, nggak harus. Atau mungkin yang dituntut tawakalnya. Bukan berarti karena milih tawakal berserah terus dia nggak ngapa-ngapain. Itu juga salah. Simpen jawabannya di hati. Oh, harus berserah kepada Allah. Sembari upayakan sebatas yang bisa diupaya, tapi dasarnya sudah menyerahkannya kepada Allah. Maka apapun ketetapannya sudah nggak ada masalah, karena sudah diserahkan kepada Allah. Jadi orang belajar itu akan menghadapi case-case atau soal-soal dalam kehidupan. Intinya kan kembali, oh kok susah menghilangkan ketakutan atau ego atau aku, udah itu maka sabar. Tidak ada yang cepat dan tidak ada yang instan. Allah sengaja kadang-kadang membuat proses masa itu. Disitulah Allah mengajarkan kita banyak hal. Bukan nggak bisa sekarang saja kalau Allah mau egomu langsung diangkat. Kok tiba-tiba jadi orang soleh, enak, bisa nggak? Saat ini kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang paling soleh sepersekian detik. Bisa sekali inama amruhu idza arada syai'an ayaqula lakum kun fayakun. Jadi soleh tiba-tiba ya bijaksana, jadi orang ngerti, kemudian ya enak. Bisa nggak? Bisa. Tapi apa pelajarannya sama kita? Tidak ada. Hatta yang didatangi di sini itu, ini orangnya itu, ya mengalami hal-hal yang sedulur alami sekarang dulu. Ya dulu akunya, kemudian ini kok begini, kok susah menghilangkan. Sama, kita semua berangkat dari titik yang sama. Lah kalaupun jadinya sekarang seperti ini kan sudah hasil proses perjalanan panjang sampai akhirnya dah. Maka apa kata Abah Guru Sapungkul tadi pagi kami dengar? Apa ciri-ciri orang yang ciri-ciri wali itu? Salah satunya la khaufun alaihim walahum la yazanun. Itu wali. Salah satu ciri wali. Tak punya rasa takut dan tak punya rasa sedih. Bebas dari rasa takut apapun. Dan bebas dari rasa sedih apapun selain jauh dari Allah. Bebas rasa takut dari selain Allah. Dia yang cuma ditakuti ya cuma Allah. Yang dia sedihkan kalau dia rasanya jauh dari Allah itu dia sedih. Kalau cuma dari selain Allah udah gak sedih lagi. Kita kan masih banyak yang kita sedihkan. Gak punya duit sedih, gak punya pekerjaan sedih, betul tidak? Gak punya sumber pendapatan yang layak sedih. Nengok keluarga kondisinya bagaimana sedih, betul tidak? Nengok anak sakit sedih, nengok suami sakit sedih, nengok istri sedih. Terlalu banyak yang menyedihkan kita. Nah wali itu sedihnya cuma satu. Kalau dia merasa jauh dari Allah, dia sedih. Tapi kalau yang lain gak membuat dia bersedih, karena dia tahu semua, tidak ada satu kejadian pun di atas muka bumi ini yang di belakangnya itu tidak ada Allah. Maka melihat yang bagaimanapun dia sudah Allah. Sudah gitu. Nah dia sedih kalau dia melihat sesuatu kemudian gak melihat Allah. Wah itu dia sedih. Kalau nggak ada Allahnya, itu sedih. Tapi kalau misalnya lihat Hatta melihat dirinya dalam kondisi terburuk, kemudian dia masih melihat cerita Allah, maka dia bersyukur. Melihat dirinya dalam kondisi paling prima dan paling jaya, tapi kemudian yang dia lihat cuma dirinya bukan Allah, itu dia malah. Kadang
justru ketika kita sakit malah bisa melihat Allah. Nek pas sakit kan Allah, artinya kan bisa melihat Allah. Sakit weteng Allah. Tapi nek pas nggak sakit ya nggak iso Allah, betul tidak?